Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Dua partikel bermuatan masuk ke dalam medan magnet homogen dengan lintasan berbentuk lingkaran. Partikel pertama bergerak dengan laju 2 kali partikel kedua. Artinya V1 sama dengan 2V2. Jika jari-jari lintasan partikel pertama, ini berarti R1, 20 cm itu berarti 0,2 meter. Dan partikel kedua 30 cm, ini berarti R2, 0,3 meter. 0,3 meter. Perbandingan massa permuatan partikel. Massa permuatan partikel berarti M per Q. Nah, perbandingan antara M1Q1 dengan M2, ini banding ya, M2 per Q2 itu berapa perbandingannya. Nah, untuk menghitung perbandingannya kita bisa masuk dulu ya, tahap awalnya itu ke persamaan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Nah, kenapa kita gunakan gaya sentripetal? Karena di sini disebutkan di soalnya bahwa lintasan dari kedua buah partikel tersebut itu adalah gaya sentripetal. Dan kebetulan partikelnya itu bermuatan listrik ya, sehingga nanti ada yang namanya gaya Lorentz kayak gitu. Nah, untuk menghitung gaya Lorentz kita gunakan persamaan dari BQV, sementara menghitung persamaan dari gaya sentripetal adalah MV kuadrat per R. Nah, karena kita mau menghitung M per Q, sehingga persamaan ini itu harus diubah dulu adik-adik. Nah, cara mengubahnya adalah step yang pertama, kamu coret dulu V dengan V kuadratnya kan. Berarti sisa V di ruas sebelah kanan, kemudian R-nya dipindahin ke ruas sebelah kiri ya, atau dikali dengan B jadinya BR. Kemudian Q-nya pindah ke ruas sebelah kiri, berarti M per Q ya. Kemudian V yang ini pindah ke bawah. Nah, sehingga diperoleh massa per muatan itu adalah BR dibagi dengan V. Nah, karena di sini kita akan membandingkan, berarti kita cukup bandingkan besaran yang berbeda aja. Nah, kebetulan si B ini dia sama, baik pada kondisi 1 maupun kedua, sehingga kita perlu buang aja, nggak perlu dipakai. Sehingga diperoleh persamaan buat MQ itu adalah R per V. Nah, sehingga nanti untuk M1Q1 itu adalah R1 per V1 ya. Sementara M per Q2 itu adalah V2 per R2. Kemudian tinggal kita masukin aja sih nilai-nilainya ya. R1-nya 0,2 meter ya. Kemudian V2-nya tadi kan tetap dalam V2. Sementara V1-nya adalah 2V2 dan R2-nya adalah 0,3. Step selanjutnya kamu tinggal chart aja V2 dengan V2. Kemudian di sini 2 sama 2-nya bisa kamu coret, sehingga ntar tinggalnya itu adalah atau hasilnya itu 0,1 per 0,3. Nah, karena perbandingan itu kan biasanya dia angka bulat ya, bukan desimal, sehingga ini sama-sama dikali 10 aja dan diperoleh hasil 1:3. Kita lanjut nomor 5. Dua kawat panjang dan lurus terpisah sejauh 80 cm. Ini berarti A. Satuannya kita ubah ke meter, berarti 0,8 meter. Kedua kawat dialiri arus yang arahnya berlawanan sebesar 4 ampere dan 6 ampere. Nah, ini berarti nilai dari I1 dan I2. Gaya persatuan panjang yang dialami kedua kawat, berarti yang ditanyain adalah F per L ya. Gaya persatuan panjang. Nah, di sini kita gunain persamaan yang ini adik-adik. F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2πA. Tinggal masukin aja mu 0-nya 4pi dikali 10 pangkat pi 7, I1-nya 4, I2-nya 6, dan A-nya adalah 0,8 meter. Lalu tinggal kamu hitung aja. Di sini kita bisa coret V dengan V.
kemudian 4 bisa dibagi 2, berarti kan 2. Lalu ini bisa dibagi ya, 4 dibagi 0,8 itu berarti 20 ya. Ya kan? Kan dia 4 per 0,8. Berarti 40. Oh ya, 40 per 85 dong. Salah nih. Oke, kita hapus dulu ya. Ini salah. Harusnya 5. 4 dibagi 0,8 berarti 5. Ini 5. Lalu tinggal kamu hitung aja. 2 dikali 5 10. Dikali 6 berarti 60. 60 dikali 10 pangkat min 7. Oh, ini kan min 6 ya, berarti tinggal diubah aja jadi 6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 7. Dalam sebuah medan magnet homogen dengan besar induksi magnetik sebesar 0,065 Tesla, diletakkan sebuah kawat lurus sepanjang 70 cm. Ini berarti L-nya 70 cm atau 0,7 meter ya. Dialiri arus sebesar 15 ampere. Ini berarti I. Jika sudut yang dibentuk antara arah arus dengan arah medan magnet adalah 90 derajat, berarti ini sudutnya ya, bisa theta, alfa, atau beta, itu bebas. Besar gaya pada kawat berapa? F-nya berapa nih gayanya? Oke, langsung aja kita hitung F-nya. Nah, di sini kita gunain persamaan bil sin theta atau bil sin alfa juga boleh. Masukin B-nya 0,065, kemudian arusnya 15, L-nya 0,7 dikali sin 90 derajat. Kemudian sin 90 itu adalah 1, lalu tinggal kamu kaliin aja ya adik-adik, 0,065 dengan 15 dan 0,7, dapatnya adalah 0,6825. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Dua buah kawat lurus sejajar, jaraknya 100 cm. Ini berarti A. 100 cm itu sama aja dengan 1 meter. Apabila satu kawat dialiri arus ya sebesar 20 ampere, ini berarti I-nya. Apabila gaya yang timbul sebesar 4,5 dikali 10 pangkat min 4, ini berarti F nih. Oh, tiap meter berarti F per L ya. Yang ditanyain adalah arus yang mengalir di kawat kedua berapa. I2-nya ya berarti yang ditanya. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita gunain persamaan kayak yang sebelumnya, yaitu F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, karena yang ditanyakan adalah I2, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, step yang selanjutnya tinggal kita masukin aja. Nilai dari F per L-nya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan A-nya 1 meter. Kemudian mu 0-nya 4pi dikali 10 min 7, ini adalah ketetapan, dikali I1-nya 20 ampere. Kemudian tinggal dihitung aja ya adik-adik. Ini berarti 2pi dengan 4pi berarti dapatnya 2. Kemudian ntar dia jadinya 4,5. Atau saya tulis agak di atas aja ya. 4,5 dikali 10 min 4 dibagi 40 dikali 10 min 7. Kamu coba hitung ya, 4,5 dibagi 40 berapa. Kemudian ntar hasilnya itu dikali dengan 10 pangkat 3. Oh, kayaknya segini deh. Saya hapus dulu deh. Hasilnya itu adalah
0,1125 ya, dikali 10 pangkat 3 ampere. Nah ini kan dikali 1000 berarti ntar dapatnya 112 ya, 5 ampere. Nah silakan lihat aja nanti di optionnya dia jawabannya yang mana. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Dua kawat lurus sejajar dialiri arus sebesar 30 ampere dan 10 ampere. Berarti ini I1 dan I2 menghasilkan gaya magnet sebesar 2 dikali 10 pangkat min 4 Newton tiap meter. Nah ini berarti F per L nya. Jarak kedua kawat berapa? Ya ditanyain berarti adalah jaraknya atau nilai dari A. Oke, langsung aja kita bahas. Nah di sini kita masih sama seperti pembahasan yang sebelumnya ya, nomor sebelumnya kita masih gunain persamaan ini. Nah hanya saja karena yang dihitung A, sehingga persamaannya itu diubah menjadi mu0 I1 I2L dibagi dengan 2πf. Lalu tinggal kamu masukin aja mu0 nya 4pi dikali 10 min 7, I1 30, I2 nya 10, L nya adalah 1 meter ya. Kemudian dibagi dengan 2pi dikali F nya 2 dikali 10 min 4. Kemudian tinggal dihitung aja. Di sini 4pi bagi 2pi berarti 2. Oh gini aja deh, 2 nya kan juga bisa dibagi dengan 2 nih. Nah kayak gitu aja. Ini berarti 30 kali 10 kan 300 ya. 300 dikali 10 min 7 berarti 3 dikali 10 min 5 dibagi 10 min 4. Nah oke. Ntar dapetnya itu 3 dikali 10 min 1 meter atau 0,3 meter. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.